Ya, makan siang itu bagus. Tapi risiko makan enak, kelebihan makan biasa mengantuk. Jadi habis ngomong lupa itu. Itu intro dulu. Sekarang Mas, jangan tegang, santai saja. Indonesia ini lagi kacau balau, jadi kau bawa dalam suasana tenang saja begini. Jadi kalau saya lihat kebalik ya, lihat pertemuan itu saya lihat terbalik. Kenapa lihat terbalik? Kalau pengalaman kita nih, Pak Jokowi selama 9 tahun ini biasa buat statement itu dia bilang menolak berarti dia terima. Dia bilang terima berarti dia tolak, kan gitu. Coba dibuka aja. Bagaimana dulu bilang saya tidak akan mencalonkan ke presiden. Saya urus DKI saja. Kan terakhir juga calon ke presiden. Berapa waktu lalu ditanya soal anak-anaknya. Bilang, mereka baru berapa tahun jadi wali kota, khusus Mas Gibrannya. Kan tidak mungkin harus sekarang ya dia dukung juga kan. Pernyataan terakhir ya orang tua mendoakan, mendukung. Jadi kalau saya ditanya itu, saya melihat justru itu sikap Pak Jokowi bagus juga warning buat Ganjar dengan Pak Anies. Kamu siap-siap. Itu loh. Lu siap-siap, apalagi ini pertemuan di istana. Beliau punya perangkat jelas. Ya. Kemarin pertemuan kepala daerah semua kalau tidak salah di istana sebelum pertemuan itu kan. Itu ada sinyal bahwa akan kekuatan besar ini kamu akan hadapi kekuatan besar kan kira-kira begitu. Kalau saya cara lihat begitu, Bos. Ya. Nah, sementara hari ini kita butuh sikap pemimpin yang adanya satu kata dan perbuatan hari ini. Ya. Karena kalau sikap kepala negara tidak ada kepastian, itu berdampak kepada seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda lihat sekarang dolar mulai turun naik. Harga nanti ini kan berdampak juga kepada harga-harga di pasar. Sementara komitmen Pak Jokowi selama ini rakyat kecil. Tapi kalau kekuasaan ini disalahgunakan, rakyat kecil yang jadi korban kan gitu. Ya. Saya selalu cerita buat Adinda kan kalau kita ketemu. Nabi Musa itu dikasih Tuhan ini kau pegang tongkat. Kekuasaan yang begitu besar, otoritas yang begitu besar. Tapi begitu dia mengerti bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Jadi hanya sekali dalam hidup dia menggunakan belah Laut Merah. Menyeberangi Bani Israel. Kan gitu. Jadi kalau kekuasaan ini memang kita pakai harus tahu kapan kita gunakan dan untuk apa kita gunakan. Tidak bisa untuk segala hal kita gunakan. Apalagi level kepala negara itu. Disitulah kenapa kita dibatasi kekuasaan diatur oleh konstitusi. Ya. Nah, itulah kenapa PD Perjuangan itu tegas kalau konstitusi sudah mengatur begitu, peganglah konstitusi. Pemimpin nasional itu hanya satu matanya konstitusi. Tidak ada lain. Ya. Kalau tidak nanti tiap hari kau rubah konstitusi, mengatur 200 juta lebih rakyat Indonesia, ya, dan puluhan ribu pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berbahaya. Tidak akan ada stabil nih negara. Begitu. Jadi maksudnya pesan yang makan siang kemarin itu diharapkan Pak Jokowi tetap memegang netralitasnya sebagai kepala negara, diharapkan ke depannya seperti itu. Bukan diharapkan, itu kewajiban sebagai kepala negara. Kepala negara itu bersumpah di depan majelis ini, ya, bersumpah kepada Tuhan untuk melaksanakan Pancasila Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Jadi itu tidak perlu diminta, harus ada kesadaran. Ya, kesadaran sebagai kepala negara itu di situ. Itu membedakan dengan rakyat ini. Artinya tadi kalau dibilang bahwa warning itu juga disampaikan kepada Pak Anies dan Pak Ganjar, tapi di situ juga ada Pak Prabowo. Iya, saya bilang yang bagian lain tadi itu warning itu karena pengalaman kita. Saya tidak yakin Pak Jokowi bisa tidak dukung anaknya. Makanya tadi saya bilang berapa waktu lalu kan juga bilang begitu, tapi terakhir dukung. Jadi kalau bagi saya kita jangan seperti keledai lah. Ya kan, tidak mungkin jatuh ke lubang yang satu untuk kedua kali, itu kata orang begitu. Nah, masa rakyat Republik
sebesar ini dengan kecerdasan kita tidak bisa belajar dari sejarah. Jadi di depan bagus. Saya lebih setuju dengan harapan ya Pak Jokowi tetap menempatkan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, meski anak kepada anak sekalipun tidak. Saya kepala negara. Ini yang tersisa untuk dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai legasi dia bagi generasi yang akan datang.